Salam sejahtera kepada rekan-rekan sekalian. Ini adalah lanjutan dari video tentang bagaimana melawan bangsa Yahudi. Saya akan membahas mengenai bagaimana kita mengatasi kehebatan bangsa Yahudi di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, bahkan bidang-bidang yang psikis atau psikologis. Tentang ekonomi, bangsa Yahudi, ya di video yang lalu saya menyebutkan mengenai bagaimana mempola atau membentuk pola konsumsi konsumen, dan mereka bisa mempola pola konsumsi dari konsumen, produsen yang hebat. Jadi apapun yang mereka jual pasti laku kalau mereka sendiri yang membentuk pola konsumsi konsumen. Bukan konsumen yang membentuk produsen, tapi produsen yang membentuk pola konsumtif dari konsumen. Konsumen dibentuk seperti babi yang makan segala hal atau omnivore, dan selanjutnya produsen mau bikin sampah pun akan dimakan oleh babi-babi konsumen yang telah dibentuk oleh mereka. Kejam kan? Itulah yang bangsa Yahudi telah bentuk di dunia ini saat ini, 2021 telah terjadi demikian yang saya nilai. Silakan, ingin berdebat? Ya tidak usah berdebat, kita perang saja. Kalau di pihak Yahudi atau di pihak aku. Kita lihat kenyataannya. Setiap model handphone yang dikeluarkan, setiap model mobil, motor, setiap produk-produk makanan atau apalah yang bisa dipergunakan atau jadi barang dagangan, itu adalah hasil dari pembentukan pola pikir konsumen dan penyurveian secara licik ya, penyurveian melalui aplikasi-aplikasi handphone. Karena saya sudah menyebutkan dalam video sebelumnya, dalam handphone kan banyak manusia terjebak, menyimpan memorinya, menyimpan hal-hal terbaik dalam hidupnya, hal-hal yang dia suka, yang dia benci, kelemahan dia di dalamnya. Dan itulah cara mensurvei versi bangsa Yahudi yang lihai banget. Tapi tidak berlaku untuk saya yang miskin dan tidak bisa punya handphone yang mapan. Itu ada manfaatnya, dan saya sekarang mencetuskan untuk perang melawan mereka. Bukan karena mereka cerdasnya, tapi mereka menyalahgunakan kecerdasan mereka. Saya mengagumi perkembangan teknologi yang hebat, luar biasa. Tapi saya menyesalkan penyalahgunaan teknologi sampai ke level-level yang sangat kritis. Contohnya smartphone untuk pelacuran, smartphone untuk perjudian, togel, dan lain-lain. Bahkan kita bisa online ke luar negeri. Kita bisa menjual wanita ke luar negeri dengan kemampuan smartphone, dengan lihainya. Bahkan di Indonesia, smartphone bisa masuk penjara, dan lain-lain lah. Penjara pun di Indonesia bisa dibeli kok, seperti hotel mewah. Contohnya kasus Gayus dan lain-lain lah, Gayus Tambunan maksudnya. Dan lain-lain ya, bisa punya spa lah mungkin di dalam penjaranya. Itu kasus yang lainnya, yang wanita yang kaya itulah, saya tidak usah sebut nama, bukannya takut tapi capek lah bicarakan mereka. Di Indonesia ini uang bisa membeli segalanya seakan-akan, tapi sebentar lagi hukum akan ditegakkan, hukum yang buta tanpa memandang status, jabatan, orang tua atau lain-lainnya, agamanya atau apapun. Hukum positif yang dibangun untuk menegakkan keadilan agar kita mendapatkan kebahagiaan bersama, atau bahkan jika kesengsaraan pun kita nikmati bersama juga. Saya pernah mengalami kesengsaraan dan ditanggung bersama, dan sungguh ajaib. Bukan penderitaan yang saya rasakan, tapi kebahagiaan. Jika saya menderita, saya menanggungnya bersama, dan bukan penderitaan yang saya dapati, tapi kebahagiaan. Pernahkah kalian mendapati hal seperti itu? Kalau tidak pernah, sedih sekali hidup kalian. Lanjut kembali, bagaimana menghadapi bangsa Yahudi yang hebat di bidang ekonomi, politik, militer, perdagangan, senjata nuklir. Catatan mengenai nuklir. Bangsa-bangsa berlomba ingin punya nuklir karena takut kalau tidak punya nuklir nanti negara mereka akan dinuklir. Ya, di dunia ini tidak usah banyak-banyak yang punya nuklir. 5 negara yang punya hak veto itu ya apa-apalah punya nuklir. Atau dari mereka pun, jika mereka masih punya hati nurani, mereka tidak akan meledakkannya. Karena jika mereka meledakkannya, maka ya seluruh dunia akan mengalami dampaknya, maksudnya akibatnya, yaitu keracunan nuklir dan bahkan dendam yang tidak akan bisa hilang sampai kiamat atau akhir zaman sekalipun. Jadi
Saya mau mengatakan bahwa nuklir bukan solusi untuk perdamaian dunia, tapi memang kita harus pertimbangkan bagaimana mengelola nuklir, entah untuk energi, entah untuk senjata. Dan bagi saya nuklir adalah kesenangan, anugerah. Dan jika saya lemah, maka itu bencana untuk saya. Lemah dalam hal hasrat untuk berkuasa, maupun lemah dalam hal menentang para orang-orang yang berhasrat menguasai nuklir. Semoga saya tetap kuat. Lalu, kita beralih kembali ke masalah ekonomi. Bagaimana kita mengalahkan ekonomi bangsa Yahudi yang hebat dengan bursa sahamnya hebat sekali. Osama bin Laden katanya mau merobohkan WTC, bukan merobohkan ekonomi Amerika atau ekonomi bangsa Yahudi, cuma merobohkan gedung. Saya bukan Osama bin Laden. Saya ingin melampaui kehebatan bangsa Yahudi di bidang ekonomi, militer, dan lain-lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara demikian, yaitu bangsa Yahudi membangun ekonomi atas dasar keculasan. Mereka ingin menjadi Tuhan di muka bumi ini. Mereka tidak mengasihi manusia yang mereka ajak berbisnis. Tapi saya ingin menyatakan bahwa ekonomi harus didasarkan kepada kasih sayang antara sesama manusia, persaudaraan antara sesama makhluk di muka bumi ini. Jika tidak ada persaudaraan, yang ada hanya penipuan, keculasan, kedegilan hati yang membuat kita saling dendam dan saling menghancurkan, bahkan alam yang menjadi menerima akibatnya. Sungguh, alam telah hancur demi ambisi kita mendapatkan gelar orang terkaya di muka bumi. Jeff Bezos, George Soros, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan lain-lainnya. Apa itu yang disebut kaya ketika alam hancur, penuh dengan wabah? Tidak. Kaya itu bukan cuma uang, saudaraku. Bangsa Yahudi telah salah kaprah. Maklum, terlalu pintar jadi goblok. Jadi, kita bangun ekonomi berdasarkan persaudaraan, berdasarkan kasih sayang sesama manusia. Tidak ada yang namanya produsen dan konsumen. Karena yang ada, saya membuat barang untuk saudara saya yang terkasih. Itulah yang saya ingin perbuat untuk mengalahkan ekonomi bangsa Yahudi yang terhebat itu katanya sampai saat ini. Tapi akan segera kita akhiri kehebatan itu. Di bidang militer, balik lagi ke bidang nuklir atau senjata pemusnah massal yang lainnya juga. Senjata biologis, senjata fisika, atau senjata kimia, atau lain-lainnya lah. Senjata fisika ya nuklir, senjata kimia ya gas beracun atau lain-lainnya. Senjata biologis ya mirip kayak COVID-19 atau yang lain-lainnya. Maaf, saya tidak menyebut COVID-19 sebagai senjata biologis, tapi bisa COVID-19 menjadi senjata biologis asalkan terukur. Baik, untuk militer, seluruh dunia berlomba ingin memiliki senjata terhebat di muka bumi. Tapi toh mungkin dari tahun 90-an ya, di masa perang dingin manusia sudah bisa menghancurkan bumi kita ini dengan nuklir yang mereka miliki di tahun 1990. Bayangkan, mau senjata seperti apa lagi yang diproduksi, nuklir sehebat apa lagi. Jadi, otak sudah tidak masuk akal. Di zaman itu aja kita sudah membuat senjata yang bisa menghancurkan tempat kita hidup ini, yaitu bumi ini. Jadi, ya mau senjata apa lagi? Kita berlomba untuk disebut paling hebat, ya kita sudah memiliki senjata. Baik, ya minimal 5 negara yang memiliki hak veto itulah. Mereka punya senjata untuk menghancurkan bumi ini. Tapi bagi saya, sekalipun kalian punya nuklir, hai bangsa-bangsa yang hebat itu, jika kalian menggunakannya untuk yang salah, kalian adalah bangsa Yahudi yang dipilih tapi tersesat. Saya bukan bangsa Yahudi yang seperti itu. Saya tidak mau tersesat. Saya mengagumi kecerdasan kalian, tapi saya tidak mengagumi kelicikan dan kejahatan kalian, bangsa Yahudi yang terkutuk itu loh. Saya ingin mengatakan bahwa seluruh muka bumi, militer yang terhebat adalah persaudaraan kita sesama manusia. Kita tidak bisa membunuh sesama kita atas dasar dendam. Masa lalu lah, leluhur kita punya dendam yang harus dibalas. Bahkan kita sadari diri kita adalah orang-orang brengsek, orang-orang bejat. Dan senjata yang paling canggih untuk menghancurkan diri kita ya diri kita sendirilah. Kita ingin menghancurkan diri kita ya diri kita yang hancur. Pikiran kita yang salah. Mau senjata apa lagi yang lebih hebat?
tidak ada lagi. Maka senjata yang paling hebat ya kita harus memaafkan diri kita, membangun persaudaraan dengan bangsa-bangsa. Maka persaudaraan itulah senjata yang paling hebat. Kasih sayang sesama manusia itulah senjata paling hebat. Kalian bangsa Yahudi tidak punya, nggak mungkin. Kalian akan tetap memelihara permusuhan antara bangsa, karena lewat permusuhan antar bangsa kalian bisa jual senjata, mau nuklir kayak mau senjata laras panjang, senjata rudal atau senjata apalah, anti rudal segala macam, satelit perang lah. Kalian menganggap perang adalah bisnis. Tidak masuk akal. Kalian tidak pernah berjuang untuk mendamaikan dunia. Omongan kalian mengenai perdamaian Israel Palestina lah, perdamaian Timur Tengah, pencegahan perang saudara di Afrika, benua Afrika maksudnya, bullshit. Kalian hanya seakan-akan berempati, padahal kalianlah yang membuat perang itu sendiri. Jadi ya dapur kalian kan lewat situ kan. Kalian hanya ingin membuat apa disebutnya itu, perang agar senjata laku. Tidakkah kalian berpikir kalau kalian membuat perdamaian, mungkin senjata kalian tidak laku, tapi yang ada adalah kita tidak membangun dunia berdasarkan dendam. Itu lebih mahal dari senjata pemusnah massal apapun juga. Kita memiliki persaudaraan antar bangsa. Bahkan ketika pandemi corona pun tidak seperti sekarang ini kenyataannya. Kita akan bahu-membahu untuk menyelesaikannya. Sedangkan ketika kondisi sedang berantakan corona, pandemi corona, perang tetap jalan. Tidak takut mereka dengan pandemi. Mereka takut kalau mereka diserang, daerah mereka dikuasai. Bahkan saya berharap dunia ini akan dikuasai oleh satu orang pemimpin yang suci, yang tak tergantikan, yang merupakan kaki tangan Tuhan sendiri, yang akan memerintah selama-lamanya. Ya Tuhan yang memerintah selama-lamanya, bukan orang itu. Tapi saya berharap ada satu kepemimpinan tunggal di muka bumi ini, karena teknologi informasi atau komunikasi sudah memungkinkan untuk pengendalian bumi oleh satu orang, karena memang sangat mudah berkomunikasi dari seluruh penjuru bumi, dari semua penjuru bumi. Jadi baiklah, kita tunggu permainannya dan hasilnya. Bidang sosial budaya sudah banyak salah kaprah. Film dijadikan sebuah ajang pelarian dari hayalan yang tidak pernah tercapai. Musik dijadikan untuk alat untuk melarikan diri. Orang-orang yang menang menyanyikan musiknya, orang-orang yang kalah menderita dalam penderitaannya. Tarian-tarian pun sudah hambar, lukisan-lukisan pun tidak bermakna dengan abstrak-abstrak, seabstrak hidup mereka yang tidak bisa dibaca. Dan lain-lainnya, seni instalasi dan yang lain-lainnya. Lalu, apa itu keindahan? Apakah dengan melihat kehancuran saudara kita merasa itu adalah hal yang indah? Terkutuklah kita jika berpikiran seperti itu. Dan saya menuduh bahwa kalian bangsa Yahudi, kalian akan senang melihat penderitaan umat manusia yang lainnya. Tapi jika kalian yang menderita, aku tidak akan pernah membuat diriku senang dengan penderitaan kalian. Aku senang dengan pertobatan kalian, kesadaran kalian, perubahan hidup kalian menuju kepada kebenaran. Jika kalian menderita, aku tidak akan menertawai kalian. Aku ingin membantu kalian untuk berubah. Tapi kalau kalian tetap tersesat, go ahead, silakan. Kalian akan menghadapi aku, dan mungkin ada yang lain yang sama seperti aku. Mungkin aku akan mati, tetapi pemikiranku tidak akan mati. Itu yang harus kalian tahu. Tertawalah. Dan aku memang sudah tertawa sebelum kalian tertawa. Oke. Untuk bidang-bidang lainnya akan saya bahas selanjutnya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya, bahkan hal-hal detail, hubungan antar tetangga, antar individu per individu, entah di kota, entah di desa, bagaimana menghadapi bencana alam, bagaimana hal lainnya akan kita bahas dalam episode selanjutnya. Untuk sekarang ini dibatasi dengan COVID-19 terlebih dahulu, karena itu adalah yang paling urgent dan mendesak. Sekian dan terima kasih, saya Yudi Setiawan, saya menjuluki diri saya L1, dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Salam dan terima kasih. Saya adalah murid dari Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang saya percayai, dan saya tidak menyesal membuat video ini, dan saya bertanggung jawab atas segala isinya. Sekian dan terima kasih. Salam.